Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tampaknya tidak ingin tinggal diam dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam sebuah pernyataan resmi, Prabowo menyatakan tekadnya untuk menggalakkan hilirisasi pada 21 komoditas strategis di Indonesia. Menurut Prabowo, hasil hilirisasi nikel yang dilakukan Jokowi telah membawa dampak positif yang cukup signifikan. Kini, fokusnya adalah memperluas wawasan industri Indonesia dengan membidik 21 jenis komoditas yang dianggapnya strategis untuk dihilirisasi. Tak hanya terbatas pada sektor pertambangan, Prabowo juga menyoroti sektor perkebunan, mencakup berbagai komoditas seperti batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal beton, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam. Sudah kita siapkan petanya. 21 komoditas sudah kita bikin pohon yang kita sebut pohon-pohon industrinya. Saudara-saudara sekalian, kita lihat sebagai contoh dari komoditas-komoditas tertentu, kelihatan 21 komoditas: batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas, perak, aspal, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam. Ini kita sudah siapkan. Ini peta kita, ini roadmap kita, ini adalah cara kita menuju Indonesia Emas. Prabowo menjelaskan bahwa hilirisasi bukan hanya tanggung jawab sektor swasta, namun pemerintah pun siap terlibat secara aktif jika investor swasta tidak menunjukkan minat. Prabowo yakin bahwa pemerintah dapat memimpin sendiri upaya hilirisasi ini. Menurutnya, langkah-langkah ini akan menghasilkan manfaat besar bagi negara. Dalam sebuah video pernyataannya, Prabowo juga mencatat bahwa hanya dari hilirisasi nikel, pendapatan negara telah meningkat secara signifikan dari USD 3,3 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 33 miliar pada tahun ke-2022. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur pendukung, seperti smelter, jika tidak ada investor swasta yang bersedia melibatkan diri. Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap pemerintah dapat menjadi pelopor dalam menggerakkan hilirisasi di masa depan, menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri.